Semangat pagi semuanya, perkenalkan saya Niputu Devira Ayu Martini, STRT MTRT sebagai dosen Teknik Elektro Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi terkait logika fazi. Logika fazi merupakan salah satu metode kendali yang bisa meniru cara berpikir manusia, yaitu menggunakan pendekatan dan toleransi terhadap ketidakpastian. Tidak selalu bersifat pasti seperti logika klasik. Logika fazi adalah sistem logika yang menggunakan nilai kontinu antara 0 sampai 1. Berbeda dengan logika biasa yang hanya mengenal benar atau salah, on atau off, 0 atau 1. Logika fazi memungkinkan suatu kondisi memiliki tingkat keanggotaan tertentu, yaitu di antaranya. Karena itu, logika fazi sangat cocok digunakan pada sistem yang memiliki ketidakpastian atau pendekatan manusia. Next, sebelum ada logika fazi, kita mengenal yang namanya Cripps logic. Cripps logic, suatu kondisi hanya memiliki dua kemungkinan, yaitu true atau false, 0 atau 1. Nah, contohnya jika suhu di atas 80 derajat Fahrenheit, maka dianggap panas. Sedangkan di bawah itu dianggap tidak panas. Permasalahan muncul ketika nilai berada sangat dekat dengan batas, misalnya nilai 79,9 Fahrenheit atau 80,1 Fahrenheit. Itu berbeda 0,1 saja dari nilai setting point, yaitu 80 Fahrenheit, tapi sudah dianggap hot untuk 80,1 Fahrenheit dan tidak hot atau tidak panas untuk nilai 79,9 Fahrenheit. Karena hasilnya langsung berubah drastis. Next, pada logika fazi, seseorang dapat memiliki tingkat keanggotaan pada lebih dari satu himpunan sekaligus. Contohnya usia 28 tahun dapat memiliki derajat keanggotaan muda sebesar 0,8. Hal ini menunjukkan bahwa fazi lebih fleksibel dibandingkan logika tegas. Untuk contoh yang lain, yaitu umur 35 tahun juga dianggap muda dengan nilai keanggotaan sebesar 0,3. Kemudian Charlie dengan umur 23 tahun itu dianggap masuk ke himpunan muda dengan nilai keanggotaan sebesar 1,0. Selanjutnya, dalam sistem fazi terdapat beberapa tahapan utama. Pertama, kita harus memiliki diagram fazifikasi terlebih dahulu. Fazifikasi itu adalah himpunan fazi dan penentuan derajat keanggotaan dari nilai Cripps input pada sebuah himpunan fazi. Setelah kita mendapatkan atau memiliki diagram fazifikasi, kita juga bisa membuat nilai atau aturan inferensi rule, ya. Inferensi itu adalah evaluasi kaidah atau aturan atau rule fazi untuk menghasilkan output dari tiap rule. Selanjutnya, komposisi. Komposisi adalah agregasi atau kombinasi dari keluaran semua rule. Yang terakhir ada difusifikasi, yaitu perhitungan dari nilai Cripps output. Next. Pada Cripps set, setiap nilai hanya masuk ke satu kategori tertentu. Misalnya, tinggi badan sebesar 150 cm langsung dikategorikan sebagai sedang dan tidak termasuk kategori yang lain. Akibatnya, perubahan kecil pada nilai dapat menghasilkan perubahan kategori secara tiba-tiba. Next. Nah, itu tadi Cripps logic. Sekarang contoh untuk himpunan fazi. Pada himpunan fazi, satu nilai dapat masuk ke beberapa kategori sekaligus dengan tingkat keanggotaan tertentu. Misalnya, tinggi 160 cm dapat dianggap sedang sekaligus tinggi dengan nilai keanggotaan yang berbeda. Next. Pada tahap akhir, ini adalah berisi daftar referensi yang digunakan dalam penyusunan materi logika fazi, baik dari modul ajar, buku,
maupun sumber online yang relevan. Next, baik, terima kasih. Itu tadi materi yang tentang logika fuzzy. Apabila ada pertanyaan, nanti akan bisa kita bahas kembali atau kita diskusikan di kelas. Terima kasih dan semangat pagi, salam bela negara.